Kita sadar atau tidak, kita itu dikelilingi sama yang namanya data lokasi. Mulai dari cari jalan pakai Maps sampai ngetek foto, GPS itu ada di mana-mana. Tapi ada dunia lain soal presisi lokasi loh. Dunia di mana kalau salah beberapa meter aja bisa jadi bencana. Dan sebaliknya, akurasi sampai level sentimeter bisa jadi kunci untuk membangun masa depan. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana sih lompatan dari meter ke sentimeter ini bisa terjadi? Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih handphone kita itu jago banget buat nganterin kita ke kedai kopi favorit, tapi kalau teknologi yang sama kita pakai buat nentuin pondasi gedung pencakar langit, wah bisa-bisa bangunannya miring. Pertanyaan ini nih yang langsung membawa kita ke inti pembahasan kita. Bedanya presisi buat konsumen biasa sama presisi untuk kebutuhan profesional. Nah, coba lihat ini. Di sebelah kiri, itu akurasi yang biasa kita pakai. Ada lingkaran ketidakpastian yang lebarnya bisa beberapa meter. Cukuplah buat navigasi mobil. Tapi, lihat yang di sebelah kanan. Titik kecil yang super tajam itu, itulah tujuan kita, akurasi level sentimeter. Bedanya jauh banget kan? Dan untuk pekerjaan kayak survei tanah, konstruksi, atau pertanian modern, perbedaan ini nentuin segalanya. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita luruskan satu hal dulu ya. Kita kan seringnya bilang GPS, padahal GPS itu cuma salah satu sistem navigasi satelit yang asalnya dari Amerika. Istilah yang lebih luas dan lebih tepat itu GNSS yang mencakup semua sistem satelit termasuk GLONASS dari Rusia atau Galileo dari Eropa. Jadi untuk sisa pembahasan ini kita akan pakai istilah GNSS ya. Jadi, kenapa sih alat penerima GNSS yang standar itu nggak bisa akurat sampai sentimeter? Biang kerok utamanya itu adalah atmosfer bumi kita sendiri. Bayangin deh, sinyal satelit itu kan menempuh perjalanan ribuan kilometer. Nah, pas melewati lapisan atmosfer kayak ionosfer, sinyalnya itu jadi sedikit terganggu, melambat, dan berbelok. Gangguan inilah yang bikin perhitungannya jadi agak meleset. Makanya akurasi yang kita dapat cuma di level meteran. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita mengakali gangguan atmosfer ini? Gimana caranya kita bisa lompot dari yang tadinya cuma perkiraan meteran, jadi kepastian sampai hitungan sentimeter? Yuk, kita bedah teknologinya. Jagoan pertama kita dalam misi presisi ini adalah Real-Time Kinematic, atau biasa disingkat RTK. Sesuai namanya, real time, kuncinya itu ada di kecepatan dan hasil yang instan. RTK ini benar-benar sebuah terobosan. Ini adalah metode yang bukan cuma ngumpulin data lokasi, tapi secara aktif dan langsung ngoreksi kesalahan atmosfer yang tadi kita bahas. Dan hebatnya, semua itu dilakuin secara instan. Jadi pas kita di lapangan, kita langsung dapat posisi dengan akurasi sentimeter. Keren kan? Terus gimana cara kerjanya? Bayangin aja ini kayak sistem teman dekat. Ada dua alat. Yang pertama, base station. Dia diam di satu titik yang koordinatnya udah pasti dan akurat. Yang kedua, rover. Ini yang kita bawa jalan-jalan buat survei. Karena posisi mereka berdekatan, gangguan atmosfer yang mereka rasain itu hampir sama persis. Nah, si base ini pinter. Karena dia tahu posisi aslinya, dia bisa ngitung, oh gangguannya segini. Lalu data koreksi itu dikirim secara real-time ke si rover. Rover terima datanya, langsung terapin koreksinya dan boom, akurasi sentimeter instan. Tapi ada syaratnya. Supaya sistem teman dekat ini bisa jalan, harus ada komunikasi data yang nyambung terus antara base dan rover, biasanya lewat radio atau koneksi internet. Aliran data koreksinya itu nggak boleh putus. Nah, inilah kunci sekaligus potensi kelemahan dari RTK. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Gimana kalau kita lagi kerja di lembah, di tengah hutan lebat, atau di daerah terpencil yang nggak ada sinyal? Kalau koneksi datanya putus walaupun cuma sesaat, ya udah, kita bakal kehilangan koreksi real time-nya dan akurasinya langsung anjlok lagi ke level meter. Terus, solusinya gimana dong? Disinilah jagoan kedua kita masuk. Namanya Post Process Kinematic atau PPK. Sesuai namanya, Post Processed yang artinya diproses setelahnya, pendekatannya beda banget. Kalau pakai PPK, kita nggak perlu pusing mikirin koneksi data di lapangan. Sebaliknya, base dan rover itu masing-masing secara mandiri ngerekam data satelit mentah selama misi berjalan. Proses koreksinya nggak terjadi saat itu juga, tapi nanti setelah kita kembali ke kantor dengan santai. Nah, keindahan dari pendekatan ini adalah kebebasannya. Kita bisa pergi kemana aja, ke pegunungan, ke tengah hutan, ke daerah yang nggak ada konektivitas sama sekali, dan fokus aja ngumpulin data. Setelah selesai, kita tinggal unduh data dari base dan rover ke komputer. Nanti ada software khusus yang bakal menyelaraskan keduanya untuk menghasilkan posisi yang super akurat. Oke, sekarang kita punya dua jagoan, RTK yang serba cepat dan PPK yang super andal. Yuk kita bandingkan langsung keduanya biar makin jelas bedanya. Biar gampang, kita pakai analogi ini.
RTK itu ibarat pelari cepat atau sprinter. Cepat banget, efisien, dan hasilnya langsung kelihatan di garis finish. Cocok banget buat lintasan yang jelas dan terbuka. Nah, kalau PPK, dia itu pelari maraton. Mungkin hasilnya nggak instan, tapi dia dirancang untuk ketahanan dan keandalan di medan yang jauh dan sulit, di mana sprinter mungkin udah kehabisan napas. Tabel ini merangkum semua perbedaannya. Waktu koreksi, RTK itu instan di lapangan, sementara PPK diolah nanti di kantor. Soal tautan data, RTK wajib punya, PPK tidak perlu, makanya dia lebih tangguh di medan yang susah. Coba perhatikan juga baseline maksimum. Ini adalah jarak terjauh antara base dan rover yang masih bisa dapat akurasi tinggi. Karena PPK diolah pakai komputer yang lebih kuat di kantor, dia bisa menangani jarak yang lebih jauh, bahkan sampai 100 km dibanding RTK yang biasanya terbatas di sekitar 60 km. Tentu ada harga yang harus dibayar. RTK ngasih jawaban langsung, sementara PPK butuh langkah pemrosesan tambahan. Jadi, pada akhirnya, gak ada satu jawaban mana yang terbaik. Pilihan yang paling efektif itu sepenuhnya tergantung sama pekerjaan yang kita hadapi. Coba kita lihat beberapa skenarionya. Kapan kita pilih si mobil balap ini? RTK jadi pilihan utama saat kita butuh koordinat akurat detik itu juga. Contohnya, traktor yang jalan sendiri di ladang, dia butuh koreksi instan biar bisa menanam benih dengan lurus sempurna. Atau seorang insinyur konstruksi yang harus mastiin sebuah kolom baja dipasang tepat di fondasinya sampai hitungan sentimeter. Ini semua soal efisiensi dan keputusan cepat di lapangan. Lalu, kapan keandalan jadi nomor satu? Disinilah PPK jadi juaranya, terutama saat konektivitas jadi masalah. Misalnya, survei pakai drone untuk memetakan ribuan hektar hutan, atau memeriksa rute jalur pipa ratusan kilometer di pegunungan. Ini semua wilayah kekuasaan PPK. Di sini yang paling penting adalah pulang dengan data yang lengkap dan solid, biarpun kita harus nunggu sebentar untuk memprosesnya. Tapi ada kabar baiknya, kita nggak selalu harus memilih. Banyak sistem modern sekarang ini bisa melakukan keduanya sekaligus. Mereka bisa menjalankan RTK di lapangan untuk efisiensi, sambil di saat yang sama merekam juga data mentah untuk diolah dengan PPK nantinya. Ini seperti jaring pengaman terbaik. Kita dapat cepatnya RTK plus ketangguhan PPK sebagai cadangan.